Maksudnya total dalam sebulan? Income maksudnya. Yes, income. Ya, nggak banyak juga kok. Pokoknya masih di bawah 10. Setelah banyak muncul di YouTube ini, permintaan show-show off air gitu banyak. Alhamdulillah ada sih Mas. Jadi nggak cuman di sini tapi di luar pun juga gitu loh. Misalkan di negara-negara Teruslah tetangga. berkarya. Perbanyaklah mau eksplor karya kita. Karena kita nggak tahu di karya yang mana kita nanti akan Betul. sukses ataupun Betul. viral. Setuju, Andre? Betul. Betul sekali. Itu yang saya lakukan sampai saat ini, Mas Dana. Jadi di setiap uploadan saya itu nggak selalu Gini, membahagiakan. Andre. Aku itu dulu tuh pernah beberapa kali jadi bintang tamu KDI seperti KDI Berani Diadu, KDI Lu Jual Gobli yang untuk Oh anak-anak ya. KDI 2. Ya, makanya nggak pernah ketemu sama Andre. Three, two, one, action. Halo, Andre Afrianto, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang benar namanya Andre Arifianto. Oke, Andre Arifianto. Oke, sorry Yes, kalau memang kadang-kadang agak agak sulit sih memang di penulisan sama baca kadang-kadang kalau nggak ini ya, Mas Dana ya. oke, tapi kadang-kadang ditulisnya Andre Arif aja ya. Arif. Jadi biar Ya, nggak ribet makanya kayak tadi Mas Dana sebutin jadi ku pendekin aja. Andre oke. Arif. Padahal orang biasanya maunya dipanjangin ya. Ini Iya maunya ya. dipendekin. Oke. Oh, biar Ka- praktis. yes, yes. Kalau gitu Maerot nggak laku nih ya. Andre, gimana Andre? Kabarnya di sana. Sekarang Andre ada di mana posisinya? Alhamdulillah kondisinya baik, sehat walafiat. Posisi saat ini aku ada di Yogyakarta. Mas Dana udah pernah ke Yogyakarta belum? Sudah sekitar 4 kalian, tapi udah lama juga, udah lama. Oh, udah lama ya. Ya, Apa kabarnya juga Mas Dana di sana sebagai apa nih diaspora ya berarti? iya, benar banget. Kabarku fantastic, fantastic, Fantastic. bagus, bagus banget. Cuman Good ya, ya. I'm bored karena kan di sini sedang Why? lockdown. Mungkin ini kabarnya itu mungkin entah Senin ini dibuka tanggal minggu depan ya, Senin itu dibuka kalau sudah Mm-mm. kita vaksinnya yang kedua kali dan juga Oke. kalau sudah mencapai sekitar 70% orang-orang yang ada di Australia ini di vaksin yang kedua. Kita baru Oh, oke, oke. bebas. Dan 80% di Australia sudah di Vaksin. vaksin yang kedua kali, border Australia buka. Doain ya, biar kemari. Oh, insya Allah. Mas Dana udah divaksin yang kedua? Hari Senin besok aku. Senin Oh, baru besok, schedule nanti ya. ya. Yang kedua. Oh, Oke. oke, oke. Andre udah Andre. Alhamdulillah udah dua. Oke, udah second jabs ya. Yes, udah Oke. yang dosis kedua. Ya, second dose sudah berarti. Oh, totally berarti sudah selesai nih ya. Ya, mudah-mudahan sehat terus ya. Iya. Tapi actually I got COVID last Oh, year. really? Ya, When? December 2020? 2020. Yes, Oh, berapa lama? a week lah, kurang lebih semingguan. Oh, berarti cepet ya. Ya, saya yang nggak terlalu yang macam orang hilang apa penciuman itu nggak sampai situ sih. Cuma ketika di track positif. Positif. Aku Ya, sih ya bersyukur ya. Kalau aku sampai detik ini masih sehat-sehat walafiat. Dan ya, alhamdulillah. dimasukkan virus COVID-nya itu ya karena kemarin itu di vaksin aja. Vaksin. Yes. Aduh, bersyukur banget ya, alhamdulillah. Andre Alhamdulillah. bisa Ya. ceritain nggak backgroundnya Andre itu kan sekarang kan YouTuber, wah oke banget nih ya. Di Australia juga aku sering banget nih Iya melihat, kah? ya sering banget. Suka Wow, share-share thank malah, you, thank suka you, share thank ke you, Mas teman-teman. Dana. Kalau muncul lagu-lagunya Andre yang cover untuk lagu-lagu yang lawas atau lagu-lagu yang Ah, populer gitu kan, aku selalu share ke teman-teman dan apresiasi teman-teman di sini sangat luar biasa untuk channelnya wah, Andre. Jadi kalau alhamdulillah. ada dicek tuh nanti di YouTube studionya
ada yang buka dari Australia, yaitu teman-temanku. Dari sana ya. Oh, wah, Iya, tapi nggak sejago senior aku lah. Mas Dana kan senior aku senior apa? dulu ya. Andre, eh, Andre, ceritain dong Hmm, backgroundnya kan dulu di dari tahun. KDI ya? Oh ya, jadi Oke. awal mulai karir aku tuh sebenarnya dari ajang kontes pencari bakat. Waktu itu aku ikutnya yang genre dangdut ya, Mhm. KDI namanya. Itu di Oke. TV swasta, TPI dulu. Ya, Itu ya. sekitar tahun 2005. Jadi aku ikut yang season kedua, Mas Dana. Oke. Ah, ya Pemenangnya aku dulu siapa ini? Yang kedua? pemenangnya itu Gita dari Oh, Persela Gita, Bandung. terus Mm. kedua Kemudian Eka Bima, Kak. iya Eka Eka Bima Bima dan udah, Adi. Eka Bima udah. Udah, Udah, Eka oh udah Bima di sini. udah. Udah. Wah luar Udah. biasa. Duluan Eka dong. Duluan Eka. Iya. Terus Oh, cerita lagi. ya. Jadi waktu itu tuh aku perwakilan dari Yogyakarta juga. Mhm. Jadi sebenarnya eh, sebelum ikut KDI aku udah pernah ikut kontes di TV juga waktu itu, tapi dia lebih kepada grup ya. Mhm. Waktu itu Iya. di TV swasta lain ada buka apa namanya, pas bulan Ramadan dulu itu ada namanya Oh, Festival Nasyid. Jadi memang aku itu memang punya grup nasyid dulu waktu zaman di Jogja, aku oke. kuliah di Jogja itu aku punya grup nasyid dan aku ikut itu setahun sebelumnya sebelum ikut KDI seperti itu. Oke. Nah, Menang nggak nih? sebelumnya Menang aku nggak kontes nasib itu di Indosiar ya kalau nggak salah ya? di Rusia, ya betul namanya FNI. Itu kita dapat juara 5 waktu itu. Oh, juara Grup yang 5. kelima. Ada juga ya Ah, juara 5 ya. Hadiahnya apa itu kalau juara 5? kalau 5 ya nggak besar sih Mas Dana. Ada lah, Ada tapi lah buat ya. grup kan soalnya. Dan sebelum ikut ke KD memang aku sempat ikut, kalau dulu zaman dulu kan lagi ngetren ikut-ikut pencarian bakat yang macam AVI, Idol. Ya. Actually saya ikut semua itu waktu itu. By the Tapi way, memang Avi, nggak ngomong Avi, Ferry Avi juara satu Avi yang pertama udah di sini, udah ngobrol, si Ferry udah ke sini. udah Oh iya ampun. Kadang-kadang masih suka WA-an kok sama Ferry. sama Ferry ya. Oke, Iya. oke. Terus Oh lanjut. gitu. Ya jadi nggak ada yang lolos ngikut yang Ya, kategori pop itu. Padahal memang passionnya dulu di pop. iya, Waktu itu iya. ada teman aku namanya Aidil KDI pertama, mungkin Tahu, tahu. iya, iya, iya. Nah, Tahu, tahu. Aidil itu kan perwakilan Jogja juga. Jadi actually Aidil tuh teman satu kontrakan di Jogja, teman satu kuliah di Jogja, satu fakultas juga yang sama. Jadi Oke, wah, ngelihat dia udah bisa sukses di KDI, saya coba ikut itu. iya, Kok malah lolos. Ya udah belajar oke. dangdutnya di situ juga. Dulu sempat kuliah di mana dan ngambil fakultas apa dulu? Di salah satu perguruan tinggi swasta sih di Ahmad Dahlan di Oh, Yogyakarta. oke. Jadi ambilnya itu teknik informatika. Oh, cool. Teknik Berarti informatika. kemarin itu ikut KDI waktu Mm. masih kuliah ya? Atau sebelum? Alham- Gimana? Alhamdulillah waktu itu baru aja lulus. Jadi baru Oke. aja lulus terus ngikut itu. Ya udah alhamdulillah jadi nggak terlalu terbebani dengan kuliah kan. Oke, Seperti iya itu. benar 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 benar. Ah, Cool. Actually waktu itu ya sebenarnya agak pede nggak pede karena memang dangdut merupakan first experience buat saya pertama kali untuk terjun ke dangdut di situ. Oke. Jadi belajar dangdutnya di KDI, cengkoknya di KDI, semuanya di KDI. Pokoknya itu pengalaman yang sangat berharga banget lah pokoknya kalau bicara mengenai awal mula karir di Jakarta bisa sampai ke ibu Oke. kota itu. Itu Ah. yang membuat startnya semuanya dari situ Mas Dana. Eh, Gitu. Andre itu dulu penjemputan yang ke berapa, Andre? Jadi kan kita waktu KDI season 2 itu kan total finalis itu ada 20. Iya. Jadi saya yang dijemput ke 5. Oh, oke. That's okay. Ini ngomong-ngomong Iya. KDI ya. Kemarin ya Eka Bima, aku ini nih nge-review tes Hmm. daya ingat. Sejauh mana ingatnya dia dan a sense of belongingnya dengan teman-teman KDI. Aku Ya kemarin oke. minta sebutin teman-teman yang ada di KDI. Cuman memang mungkin kemarin agak sulit ya karena dari mana dan penjemputan yang keberapa. Oh, dia fail. Oh, Akhirnya dia fail. Nah, sekarang aku mau minta sama Andre sebutin
20 nama kontestan yang angkatan Andre itu, ya. Eka Bima Only kemarin, name. yes, name. Nggak usah pakai yang keberapa-keberapanya penjemputan. Oh, Eka alright, Bima oke. fail. Dia nggak Fail ya. nyebutin namanya. Nama Andre nggak disebutin. Eka, lu nonton Seriously? ya. Oh my god. Oh parah Eka, waduh. Ini gue Awas bilang ya lu dulu. ya. Oke, terserah mau penjemputan keberapa. Tapi oke, silakan. Oke, aku coba ya. Ada Rizal, ada Novi, ada Reni, kemudian ada Imelda, ada aku Andre, kemudian ada Rika, ada Citra. Andre dinaikin lagi. Suaranya tiba-tiba Oh, mendem. wait. Sebentar. Begini, cukup? Cukup. Ya. Cukup ya. Oke, wait. Saya ulangi dari awal ya, Mas Dana. Oke, yuk. Aku Nah. sambil ngitung. Ada Rizal, ada Novi, ada Citra, ada Imelda, Ya, ada yang saya gibas-gibas sendiri, itu Andre. kan. Yes, Andre. Kemudian ada Fani, Ya. ada Rika, ada Arya, ada Tatang, kemudian ada Afriza, Ya. udah 10 ya? Ya, aku terus silakan. Ada Friza, kemudian ada Andi, ada Arya, ada Tatang, Udah, ada Tatang udah. Tatang belum loh Mas, belum. Udah, tadi disebutin Tatang ke-10. Aku ngitung loh. Seriously? Iya. Serius? Failed juga nih kayaknya nih. Oh, no. Tatang udah. Ya. Tatang udah berarti tunggu. Rika udah tadi ya, Rika udah, Arya udah, Afriza Sebutin udah. lagi deh dari awal. Ini udah kedua kali ya. Second chance ya ini ya. Oke, ketiga nih. Kalau 3 masih salah, fail. Oke. Ya Allah. Ya. Beriring dengan jalannya waktu ya. Rizal, Novi, Reni, Citra, Andre, Imelda, Fani, Rika, Afriza, Arya, Tatang, Andi, Genta, terus Eka Bima, Gita. Iya. Udah? Iya. Oke, Eka Bima, terus Rika tadi udah ya? Rika udah, Imelda udah, Kiki. Iya. Kiki, terus Yuli. Iya. Yuli, Genta udah. Gitu. Arya. Oke. Arya. Udah. Dua lagi ya? Oh, Arya udah. Wait. Tinggal 3 lagi ya? Iya. Bali, Jogja. Tek. Adi. Ya. 9. Adi. 8. Siapa yang gak disebut lagi ya? 7. Oh my god. 6. Aku kan. 5. Satu lagi siapa ya Allah? Andi. 3. 2. 1. Fail. Davi nggak disebutin. Ya Allah Davi, ya ampun. Terus ya Andi tadi hampir lupa loh. Yang juara satunya malah dilupakan. Kita. Ya kan hampir dilupain tadi. Berarti ini 2 lagi nih yang belum disebutin. 1 lagi siapa nih? Ayo. Lupa. Tunggu. Tadi Semarang udah, Jogja udah, Medan udah. Desi ya Allah. Harusnya tadi per kota aja lebih gampang. Oke, berarti failed ya. Lupa nih. Eka Bima fail, Andre juga fail. Oke, Andre. Ya. Ini kita lompat ya ceritanya. Udah KDI itu sudah selesai nih kita obrolin backgroundnya Andre dari KDI. Nah, terus itu memutuskan untuk menjadi YouTuber, mengcover lagu-lagu yang hits
pada zamannya dan juga yang baik yang dulu maupun sekarang ya. Jadi itu kenapa itu bisa memutuskan untuk mengcover lagu-lagu tersebut? Oh, oke, Mas Apa Dana. karena Jadi aku jobnya mau udah berkurang? ya mungkin salah satunya kali ya. Oke. Enggak. Jadi sebenarnya setelah aku maksudnya setelah di KDI, jadi kan itu kan sempat dikontrak, sempat ya menjalani apa namanya profesi sebagai entertainment ya, lebih kepada menyanyi. Itu memang berlangsung sekitar ya beberapa tahun lah, sekitar 2-3 tahunan lah setelah dikontrak itu masih bernyanyi ya, dan masih juga di TV. Nah setelah itu ya memang namanya kalau kita di dangdut itu kan ada timingnya ya, masanya juga kan Yes, sebenarnya pada saat itu dangdut pun memang pada saat itu memang lagi puncak-puncaknya. Tapi pada saat beberapa tahun kemudian dangdut pun mengalami semacam apa ya, kayak penurunan lah ya. Jadi biasalah orang trendingnya sekarang ini lebih suka ke musik apa, waktu itu pas zamannya aku memang lagi tinggi-tingginya itu Mas Dana. Dan Yes. alhamdulillah pas di season 2-nya itu lagi puncak-puncaknya rating tertinggi untuk program dangdut, dan itu lagi naik, dan itu semua TV swasta waktu itu gemar menayangkan program dangdut. Nah setelah beberapa tahun kemudian memang agak sedikit mengalami penurunan, dalam artian itu terutama penyanyi dangdut cowok, karena memang identik dangdut waktu itu memang lebih gampang kepada cewek ya. Jadi kalau misalkan Karena yang di goyang-goyangannya ya. Yes. Waktu itu zamannya kayak Inul, kayak Permatasari. Jadi cenderung orang memilih untuk membawa penyanyi dangdut itu adalah perempuan. Biasanya kalau membawa cowok itu biasanya di-coupling, dipasang-pasangkan untuk ya meramaikan gitu. Yes. Jadi itu memang suatu perjuangan yang sangat berat waktu itu. Akhirnya saya memutuskan bahwa waktu itu kan saya sudah lulus ya Mas Dana, maksudnya dari kuliah. Jadi saya bilang sambil nyanyi, oke lah sambil nyanyi, tapi walaupun nggak intens seperti dulu, sambil kerja aku pengennya gitu. Ngapain sih udah punya ijazah nggak dimanfaatin. Sempat kerja gitu. juga ya? Sempat kerja? Sempat kerja, jadi saya sempat jadi banker, banker. Jadi, di Jakarta? Di Jakarta. Berapa jadi sampai berapa lama? Almost 5 years ya. Oke. Ya, seperti boleh itu. Disebutin nggak nama banknya? Nggak apa-apa kok. Harus ya? Iya. Bank Danamon, terus habis itu Bank Permata. Oke. Iya, gitu. Ya, jadi habis itu waktu itu belum ada namanya platform YouTube ya pada zamannya. Jadi awal-awal itu sebenarnya YouTube itu saya sempat melihat sih, maksudnya sudah ada YouTube, cuman memang sudah ada YouTube belum booming kayak sekarang. Nggak kayak sekarang. Jadi justru saya merasa waktu itu saya yang mencoba untuk memulai, tapi saya nggak berpikiran bahwa YouTube itu nanti bakal dilihat orang, atau maksudnya nggak seperti sekarang ini jadi seperti media yang mudah untuk belum. Jadi pada waktu itu hanya iseng mau bikin, karena yang waktu itu pelopor yang bikin YouTube mengcover lagu itu masih dari luar, masih di barat lah. Waktu itu sekitar YouTube nggak tahu masuknya tahun berapa ya. Jadi saya ingat waktu itu awal-awal bikin isengnya itu tahun 2014 kalau nggak salah ya. Yes. 2014. Jadi aku iseng aja gitu ngerekam. Karena aku kan backgroundnya IT kan, jadi aku bisa record by myself. Jadi suara. Jadi saya tahu cara mengoperasikan itu. Jadi itu merupakan salah satu kelebihan yang diuntungkan buat saya. Jadi untuk bisa membuat musik sendiri dan record sendiri. Jadi waktu itu iseng lah coba dengan peralatan yang sederhana aja Mas Dana. Lagu jadi apa yang pertama dulu? Ingat nggak? Enggak, itu masih sendiri. Yang pertama itu kalau nggak salah. Lagu apa yang pertama kali di cover? Lagu Indonesia. Waktu itu judulnya lagunya Fatin kalau nggak salah. Yang Memilih Setia. Yes, Memilih Setia. Sedikit dong, coba. Gimana ya? Rapnya. Inilah. Kan? 3, 4. Inilah akhirnya harusku. Apa? Lupa aku nih. Harusku apa ya? Aku lupa aku Mas, udah lama. Inilah akhirnya harusku. Sebelum cinta. Dalam Iya. harapkan diriku
lupa serius. Ya. Tahu lagu Ah, itu gitu. cukup Nah, fenomenal itulah. juga kok. Oke, terus Ya, habis itu. Tunggu. Tapi waktu itu sebenarnya bukan itu. Jadi waktu itu aku itu sempat ikut ajang lagi di TV. oh, Tapi karena waktu itu apa itu? eh, audisi, tapi nggak sampai lolos karena memang waktu itu agak-agak Audisi apa itu? dilema. Inspektor, Oke. ya. Tapi X waktu itu Factor, oke. Inspektor X Factor. maksudnya. Ya Fatin Ah, kan? ya Fatin. Ya. Fatin itu season 1 atau season 2 ya? Saya lupa. Satu kayaknya. Oh, 1 ya. Ya mulai dari situ tuh awalnya rekam, kan audisinya waktu itu saya nggak audisi langsung datang, jadi aku kirim online gitu kan, aku kirim itu konten materinya pakai itu, terus akhirnya diterima, terus datang. Cuman waktu itu ya memang apa ya, preparationnya kurang ya, maksudnya waktu itu sambil kerja dan segala macam ya, jadi ya udahlah sambil aja lah. Nah videonya itu aku gunakan untuk konten waktu pertama kali juga waktu itu, tapi nggak begitu diupload terus hapus lagi. Tapi yang benar-benar konten pertama yang full satu lagu itu tadi si lagunya Fatin, dan itu sangat simpel banget Mas Dana. Saya ngambilnya cuma dulu zaman pakai BlackBerry ya, HP ya. Oke. Ya. Nah, jadi videonya pakai BlackBerry dan mulai dari situ mulai dikenal. Nah yang kenapa kok makin banyak dikenal itu adalah ketika aku menemukan konsep dalam membuat konten di YouTube aku sendiri. Kenapa kok jadi aku kan waktu itu jadi berpikir gimana biar ada bedanya lah ya. Waktu ini zamannya itu orang belum lirik lah yang namanya YouTube lah. Saya masih ingat banget kayaknya masih dikit, walaupun ada tapi masih dikit karena orang belum paham yang apa itu cover itu kayaknya belum banyak Mas. Jadi masih banyak lebih kayak yang di masih barat. Jadi memandang sebelah mata lah konten YouTube itu dulu, karena kan orang dulu masih mau tampil di TV. Oke, terus akhirnya memutuskan untuk buat YouTube nih. yes. Kan? Nah, oke, start dari buat YouTube itu bisa nggak dikasih penjelasan step-stepnya ketika Andre mengambil keputusan untuk terjun di YouTube ini? Yes, jadi pada waktu itu saya sih nggak berpikir bahwa itu sebagai semacam profesi seperti sekarang YouTuber ya. Jadi di sekarang jadi telinga profesi nih? I don't know apakah orang sebut itu sebagai 100%? profesi atau enggak. Not really. Jadi ya kalau masih sempat untuk tapi nggak pure 100% konsentrasi di YouTube. Jadi masih ada pekerjaan lain. Baru mau mengembangkan. Karena ini sebenarnya kan jadi pertanyaan tuh. tapi masih dalam ya. Intinya gitu Mas. Jadi akhirnya saya mencari patternnya ya, apa yang kira-kira yang bisa menarik maksudnya daya tarik orang untuk bisa melihat itu. Jadi saya punya beberapa teman-teman yang partner nyanyi gitu loh. Saya ajak mereka gitu maksudnya. Mau nggak ini kita nyanyi? Saya bikin konsep duet di sini, kita nyanyi. Jadi biar orang juga nggak bosan melihat saya di YouTube sendiri terus nyanyi gitu. Biar ada variasinya gitu. Di Jakarta ya? Jakarta. Kemarin teman-teman saya kan paling juga teman-teman yang bekas ajang-ajang kontes lah gitu lah ya. Artinya udah punya berkompeten untuk bernyanyi ya. Akhirnya dari situ saya memilih teman-teman yang maksudnya mau untuk bisa berkolaborasi. Jadi ada beberapa teman yang saya pilih. Yang pertama saya pilih itu waktu itu Yogi Nandes ya. Yogi Nandes. Yes. Actually Yogi itu saya ajak cover pertama kali itu dia belum mengikuti kompetisi. Tapi kita memang waktu itu pernah bergabung dalam semacam apa ya, asosiasi apa sih namanya, grup kalau di Facebook itu ada grup namanya Bukan Indonesian Idol. Jadi bukan Indonesian Idol. Jadi kita tuh bukan siapa-siapa ibaratnya gitu, tapi kita suka nyanyi dan kita record suara kita gitu loh, diposting di Facebook. But it's only an audio, bukan visual. Audio, not visual. Ya, akhirnya juga di situ. Jadi terus dalam grup itu mereka bilang, ayo dong dibikin kolaborasi. Jadi kita bikin kolaborasi pertama dalam bentuk audio. Setelah itu saya berpikir, kenapa nggak aku bikin ke video aja nih, mumpung maksudnya udah ada channelnya kan gitu loh. Akhirnya aku ajak Yogi mau, sambutannya bagus gitu Mas Dana. Maksudnya awalnya disambutannya dari grup itu sendiri, akhirnya mereka share. Kalau Facebook di share kan makin banyak kan makin
viral kan jadinya. Yes. Nah, mulai dari situ mulai dikenal. Terus saya ketemu Reza Zakaria gitu. Reza Zakaria pun waktu itu juga belum ikut kompetisi yang sama, yang bukan yang sama sih, berbeda di TV swasta lainnya. Nah, sejak Reza ikut di kompetisi itu, baru mulai viral lagi. Karena kan pasti akan melihat video dia yang ada di YouTube kan. Iya. Ini udah. Nah, dari situ akhirnya banyak Mas Dana. Jadi nggak cuma anak-anak. Artinya saya melihat ada teman yang punya potensi nyanyi, Diajak walaupun dia duet. diajak duet, Nah, walaupun itu dia pembagiannya gimana tuh? Ada sharing-sharing atau gimana? Oke. Actually saya pertama bikin part duetnya dulu. Jadi saya bikin dulu bagian ininya, pembagian suaranya di mana, masuknya di mana. Jadi kemudian saya share ke mereka pelajari. Nah, nanti ketika sudah ketemu, baru mereka kalau memang ada bagian-bagian part yang kita cocokkan. Kalau misalkan, oh kayaknya saya kurang enak di bagian ini. Karena intinya duet itu kan memang harus memadukan dua suara yang berbeda untuk dapat harmoni yang lebih bagus kan. Ya, jadi kita harus bisa juga menahan ego kan untuk dengan partner duet kita. Jadi ya kita akhirnya bereksperimen mana sih yang enak gitu loh. Jadinya kita itu rekamannya biasanya sekali rekaman atau memang waktu bikin video itu live atau memang rekaman dulu, recording dulu? Ada dua Mas sebenarnya. Jadi karena waktu itu awal-awalnya itu kan antara video dan audio itu kan punya keterbatasan ya Mas. Jadi saya nggak bisa melakukan sekaligus karena memang kondisi peralatan yang memang sangat terbatas, dan kalau itu dilakukan pasti akan mempengaruhi kualitas daripada videonya, sehingga biasanya saya melakukan recording audionya dulu, kemudian baru videonya dulu. Itu menurut saya sih dengan alat yang seperti apa tuh? Kalau sekarang kan ada tuh soundcard begitu kan? Menggunakan alat-alat seperti itu atau memang udah ada mini studio dengan mixer yang canggih atau gimana? Nggak sama sekali Mas. Jadi pertama itu jadi saya memang punya komputer lah ya, kemudian mic. Nah, mic-nya ini jadi saya dulu beli mic-nya itu mic dynamic, bukan kondensor, mic dynamic. Dynamic, tapi dia waktu itu sudah bisa untuk colok ke USB. Jadi dia soundcardnya udah built-in sama mic-nya. Jadi nggak perlu pakai soundcard. Jadi dia udah pakai mix adanya itu aja. Udah itu aja Mas. Jadi nggak seperti ini. Kalau ini kan sudah kedap suara lah ya. Jadi itu masih benar-benar di rumah aja udah. Tapi hasilnya keren loh. Ya alhamdulillah. Jadi itu tadi Mas. Jadi akhirnya saya menemukan patternnya. Jadi ternyata ini kasih rahasia dikit ya. Jadi yang bikin biasanya orang YouTube tuh kan mencari sesuatu yang nggak biasanya, yang beda lah ya. Nah pada waktu itu yang mungkin orang yang mungkin masih teringat itu, jadi si Andre yang duet sama si ini, si Andre yang duet sama ini. Jadi saya sudah dapat, jadi mereka kayaknya lebih senang kalau semacam ada kayak kolaborasi gitu loh. Ini jauh sebelum ada namanya aplikasi Smule itu ya. Jadi saya ngerasa, bener ya maksudnya. Jadi kalau kita memadukan dua suara yang berbeda, tapi ketika itu dipadukan dan ditata dengan baik, akan menghasilkan hasil yang baik gitu Mas. Dan lagunya pun kebanyakan, coba kalau Mas Dana perhatikan, kebanyakan saya membawakan female song kan. Itu. Tadi aku baru nonton lagu Mataharinya. Jadi itu kebetulan ciptaan temanku Yuan dari band Passer. Passer Band, namanya Passer. Lagu itu sebelum dinyanyikan sama Agnes itu mereka rekaman dulu, dan aku sempet itu ngedenger lirik-liriknya dan aku nyanyi bareng dia pakai gitar. Aku bilang lagu ini keren loh kata-katanya gitu kan. Ternyata kan dibeli sama label gitu kan. Tapi sekali lagi ya aku bilang ya, pencipta lagu di Indonesia ini memang benar-benar kurang dihargai ya ketika itu ya. Dia hanya dikasih uang yang menurut aku nggak worth it lah ya, dikasih cuman 100 juta doang, sementara lagunya meledak gitu kan. Itu menurut Yuan sendiri gitu kan. Oke, terus Andre. Iya, jadinya itu tadi saya sudah menemukan patternnya. Jadi
kenapa kok agak beda lagu, kenapa saya milih lagu female gitu. Banyak sih yang komen-komen juga, emang nggak ada lagu cowok lagi ya? Sebenarnya bukan nggak ada lagu cowok lagi, maksudnya Tapi jarang saya yang cuma meledak berpikir, lagu cowok, gimana dong? Ya kan, kecuali lagu ya kayak jadi gitu. band-band gitu kan. Karena saya ingin mencari sesuatu yang berbeda. Karena kalau orang Hmm. lagu cowok dibawakan cowok, pasti akan lebih milih. Mending gue denger yang versi aslinya aja si cowok yang bener. Oke. Misalkan nyanyi lagu sih, misalkan lagunya Afgan lah, contoh lah. Terus aku nyanyi lagu Terima Kasih Cinta. Ah, orang pasti akan memilih di original dulu lah, masih enak Iya. dulu. Tapi kalau Hmm. ketika dibawakan misalkan lagunya, misalkan siapa lagu cewek lah, lagu Reza Untuk lah, Siti lagu Hamidnya, Nurhaliza. Haliza lah. Tiba-tiba dibawain cowok, pasti ada yang aku bilang, wah kok bisa ya bawain lagu Siti Nurhaliza, tapi Ya, misalkan dengan bagus. nadanya kan tune-nya tune cowok gitu kan. Nah, tuh cowok. Nah, Berarti iya. kan orang masih asing gitu lah. It's something new kan, jadi That's right. wah, ada daya tariknya. Itu yang saya dapatkan sampai sekarang. Jadi akhirnya sejak saat itu saya mencoba untuk terus berkolaborasi diselingi dengan solo gitu. Iya. Ya, ya, paham. Jadi kalau ini nih, lagu nih ya, lagu itu kan ada minus one-nya. Minus one itu ambil aja di YouTube yang udah ada atau bikin sendiri, Ndri? Kebanyakan saya bikin, tapi kebetulan saya Oh, nggak bisa aransemen, tapi ada teman lah yang ada tim. bisa. Jadi ya nggak tim Oh, sih, berarti saya cuma bermodalnya lumayan ya. iya saya order minus one-nya. Saya pesan, Oke, saya ini pesan. kasih tips nih, Andre, karena ini kan kontennya berarti ini kan untuk teman-teman juga, tips untuk menjadi seorang YouTuber dan mencari penghasilan melalui cover-cover lagu, ya. Ya. Jadi eh, kasih tips ya dengan kira-kira tuh untuk satu lagu tuh rata-rata modalnya itu berapa untuk sampai Oh, ya untuk minus one-nya berapa, biaya rekamannya berapa. Karena kan sekarang kalau orang mau rekaman itu nggak kayak zaman dulu ya, sampai berjuta-juta juta-juta baru jadi hasil. Ya, memang gini maksudnya hasil itu akan ditunjang dengan satu harga itu memang beda ya. Cuman kalau untuk cover gitu kan dan juga itu hanya untuk konten YouTube sih untuk apa yang mahal-mahal. Untuk berkarya itu ya. nggak perlu mahal sebenarnya. Yang penting layak aja ya silakan gitu kan. Betul, Nah, betul, Yonde, betul. kita Andre, apa namanya buka-bukaan boleh ya? Buka-buka Bukan, boleh, rahasia boleh. dapur ya? Bukan rahasia sih sebenarnya. Jadi mungkin share aja Mas Dana, mungkin ke teman-teman. Jadi kalau pada saat awal saya bikin cover itu memang kesulitannya karena uh, aransemen musik ya. Karena memang Yes. saya nggak punya kompeten untuk bikin aransemen musik. Jadi dulu saya memang selalu minta tolong orang lain untuk bikin aransemennya. Jadi kebanyakan saya order. Jadi ada ya bayarlah ibaratnya gitulah ya. Yes, Waktu itu I memang know. saya coba mencari beberapa teman-teman yang bisa untuk bikin. Jadi saya kadang-kadang search di internet, ada nggak jasa yang bikin minus one gitu. Terus aku cari terus ada gitu, terus Oke. dapat gitu. Dan pada saat itu harganya belum terlalu semahal sekarang karena memang dia saat ini sudah lumayan banyak yang order kan. Oh, kalau dulu Awal-awal start saya berapa itu? murah sih, termasuk murah sih. Itu sekitar beda-beda. Jadi dia itu tergantung Tingkat musiknya, kesulitan. berapa menitnya, tingkat Oh. kesulitannya, menitnya juga dilihat itu. Mhm. Ya kisarannya sekitar 200 sampai 300. Makanya. Oh, pakai ini ya, Elektron ya. Dia pakai program Ya, gitu. dia pakai program MIDI lah. MIDI, tahu kan MIDI ya? Oke, ya. Pakai MIDI. Nah dari situ bikin. Ya udah karena saya juga kalau cover ini kan ibaratnya kan ya kita ibaratnya untuk apresiasi apa yang kita punya kan Ya. walaupun itu lagu orang jadi zaman dulu aku nggak berpikir untuk sampai ada yang namanya monetasi itu nggak ada jadi benar-benar murni aku bikin itu karena aku bahkan belum tahu itu namanya monetizing gitu seperti sekarang jadi nggak seperti sekarang ini orang berlomba-lomba Copyright segala macam kan ya. yes Nah, zaman dulu belum ada isu tentang copyright yes. seperti itu belum. Tapi pernah kena copyright nggak untuk mengcover lagu ini? Sharingnya gimana tuh? Of course, kalau namanya copyright itu karena sekarang ini kan zamannya udah canggih, jadi Walaupun YouTube-nya musiknya dirubah-rubah, tetap ada yes. copyright-nya ya kena ya. Jadi ini sepengetahuan saya. Jadi kalau di YouTube sekarang itu memang sudah canggih. Jadi dia ada semacam sistem yang Detektor lah. dia bisa membaca bahwa lagu ini dari sisi aransemennya, lirik itu adalah mengacu kepada lagu seseorang. Itu ada.
Oke. Yes, gitu. Walaupun ada beberapa case yang memang terkadang salah gitu loh, tapi almost itu benar gitu. Jadi Ya. menurut saya itu bagus juga sih, artinya itu kan penghargaan terhadap karya Pencipta, seseorang gitu benar. kan. Dan cukup fair juga menurut saya untuk YouTube karena dengan sistemnya itu mereka tetap memperbolehkan Ya, bagi kita hasil. mengcover lagu tersebut Ya. dengan dua terms. Jadi pertama boleh kami demonetizing, Yes. tapi sharing Yes. revenue, atau nggak boleh Monetize. demonetizing. Jadi statistiknya masuk ke si mereka dan itu harus ya diterima Ada juga karena ya, kan ada juga ya. Yang nggak boleh dimonetize itu ada juga lagu-lagunya. banyak Mas Dana. Baik. Aku di channelku juga ada. Jadi misalkan aku udah bikin nih, yang sekarang kan aku kadang-kadang sampai bikin klip, bikin di outdoor segala macam gitu. Oh, lumayan Ketika loh. saya upload, ya musiknya juga lumayan kan sekarang harganya kan lumayan. Tapi begitu di-upload, ternyata Zong. ada klaim copyright-nya. Jadi dan itu nggak boleh ditayangkan di YouTube, tapi statistiknya it's belong to them gitu loh. Oke, the Dan jadi nggak owner. bisa. Tapi ya sudahlah, saya pikir nggak apa-apa. Ini kan kita kan mau berkarya lah. Kita bikin dulu. Maksudnya Total berapa lagu nih? lupa, maksudnya 200. ratusan lah. Udah ratusan. Lebih lah ya. Saya cek deh. Mau dicek dulu nggak? Boleh, silakan. Estimasi aja juga boleh, saudara. 300-an kali Mas ya kayaknya. 300-an. Oke, Dre, itu Maybe. kan sambil ngobrol ya, nggak apa-apa ya. Ceknya later aja boleh, nanti aja. Oh, boleh. later aja. Jadi, Oke. 300-an lah katakan ya. Nah, Yes. itu 300-an itu kan nggak semua yang menghasilkan nih. Yes. Ya kan? Nggak semua menghasilkan, ya kayaknya sedih juga ya. Effortnya udah besar, modalnya udah besar, ternyata ada yang nggak menghasilkan. Nah, yang pernah Andre achieve nih ya, dari AdSense itu, paling rendah berapa, paling tinggi berapa, Andre? Waduh, aku nggak pernah detail sih Mas, maksudnya melihat gitu loh ya. Maksudnya Nggak, yang lagu pernah mana yang pernah Andre dapetin kan itu pasti ada tiap bulan kan paling tinggi, paling yang bisa ya, lebih. rendahnya berapa, paling tingginya berapa? Hanya kisaran itu. Oh, kalau lagu ya paling rendah 30.000 pun ada Mas. Oke, enggak, maksudnya total dalam sebulan. In total. Income maksudnya. Yes, income. Oh, Nggak apa-apa, ini enggak. kan ini untuk memotivasi teman-teman, apalagi di era pandemik ini kan mereka teman-teman seniman, penyanyi atau pemusik, mereka kan butuh juga nih pencerahan dari Andre. Sebenarnya sih nggak ini Mas, nggak pastikan tiap-tiap orang ya. Nah, Yes. kalau ditanya tentang saya I know. sih, maksudnya Tapi maksudnya saya itu nggak. kan estimasi, bukan estimasi, yang pernah di achieve, yang pernah diterima, yang terendah berapa, yang tertinggi berapa? Yang Bukan terendah tiap ya. bulan. Yang terendah itu pernah di ya 1 juta adalah. Oke, itu awal-awal mungkin ya. Ya, kalau udah ini, udah sekarang ini tertingginya berapa? Hitsnya di Tertingginya berapa? berapa ya? Ya nggak banyak juga kok, pokoknya masih di bawah 10. Tapi tiap bulan itu segitu kan ya? Tiap bulan di angka-angka range-nya tuh di bawah 10 itu tiap bulan tapi kan? Iya, tapi berubah-ubah Mas. Iya, pasti. Dan dari YouTube ini sudah bisa menghidupi Andre dan keluarga? Ya alhamdulillah. Maksudnya nggak pure tapi kan lumayan lah buat Berapa menambah. persen menunjangnya dalam kehidupan Andre? Berapa persen hasil dari YouTube? Susah dibilangnya. Ya pokoknya cukup lumayan lah Mas. Maksudnya bisa Lebih di membantu. atas 50% lah pokoknya ya. Ya ada. Oke, ya berarti memang ya udah memantapkan diri sebagai konten kreator untuk mengcover lagu-lagu aja. Ini bisa menjadi pegangan hidup ya, berarti ya bisa menjadi tumpuan hidup nih para konten-konten kreator khususnya yang mau buat cover-cover lagu ya. Andre menyarankan. Oke. Gini sih, ini kembali ke personal masing-masing ya Mas Dana. Yeah. Jadi pribadi aku sih sebenarnya kalau di channel aku ini, maksudnya aku nggak mengklaim aku sebagai YouTuber untuk benar-benar pure income di sini karena memang murni awal aku terjun ke YouTube ini
Memang bener-bener aku konsen untuk bikin biar orang, wah daripada orang nggak tahu ya udah aku bikin lagi. This Iya. is me, ini punya kemampuan gue ini. Nah kalau misalkan itu ada sesuatu yang bisa didapatkan dari situ, menurutku itu bonus lah buat aku gitu. Tapi Oke. kalau buat teman-teman yang memang memang punya keinginan untuk bisa di situ, ya why not gitu loh. Ya, Tapi tiap memang orang kan takdirnya macam-macam dan berbeda-beda ya. ya, iya betul betul betul. Oke. Memang kalau di ya Oke, jadi sampai sekarang ini sebelum sebelum kita bicara pandemik ya, setelah Andre itu muncul di YouTube kan, bahkan sampai Australia pun aku juga muncul tuh di explore di homepage YouTube aku muncul, muncul. Oh, oke. Aku lihat, oh aku pernah tahu, aku pernah kenal. Tapi gini deh, aku itu dulu tuh pernah beberapa kali jadi bintang tamu KDI seperti KDI Berani Diadu, KDI Lu Jual Gue Beli ya untuk oh anak-anak ya. KDI 2 ya. Makanya nggak pernah ketemu sama Andre. Makanya oh ini yang mana Iya iya. gitu loh. Aku kenal jadi dengan teman-teman KDI itu. Oke, kembali lagi nih. Kalau setelah banyak muncul di YouTube ini, permintaan show-show off air gitu banyak. Alhamdulillah ada sih Mas. Jadi nggak cuman di sini tapi di luar pun juga gitu loh. Misalkan di negara-negara tetangga Oh kayak ya. Malaysia. Oh sampai iya ya sampai ke Malaysia kan Ya jangkauan. karena Iya ini ya. karena memang lagunya kebanyakan lagu-lagu Melayu juga kan. Jadi kemarin aku Sering ya sempat berarti juga, ke Malaysia ya. alhamdulillah. Oke, gini Andre, bicara job ke Malaysia itu terus terang kadang angka-angkanya tuh kadang suka suka kurang bagus dibandingkan kita show di Indonesia sendiri ya, gitu loh. Angka-angkanya kurang bagus gitu loh. Cuman ya udahlah, karena aku juga pernah ngalamin band Panglima ya, aku dari band Panglima dulu pernah show ke sana beda gitu loh dengan show kita di Indonesia keluar kota off air ke sini sini Malaysia agak rendah ya ininya untuk membayar honor kita sebagai entertainer ini nggak tahu kalau Andre ya. Ah, enggak sih Mas, maksudnya kalau kalau saya sih cukup worth it lah. Maksudnya saya bilang itu tadi, Karena maksudnya kita kan solo sih berbeda-beda ini kan ya setiap orang karena kan. Andre Jadi kalau sendiri maybe ya maybe ya kalau mungkin kan ya. kan band gitu kan beda sih Kalau beda 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 ya iya. mungkin tergantung bandnya juga ya cuman kalau untuk di Indonesia kita bisa dapetnya lebih gede lagi bahkan gitu loh. Cuman ya pengen cari pengalaman aja kan waktu itu show ke luar. Tapi akhirnya berangkat aku sendiri. Oh gitu Karena nggak ya. masuk, nggak masuk dan untuk kita kan harus nyiapin macem-macem ya. Ya Iya iya equipmentnya harus dibawa gitu kan. Ya singkat iya. cerita akhirnya aku sendiri berangkat. Oke, Andre. Nah, pesan-pesan nih untuk teman-teman yang baru mau memulai YouTube ini dengan mengcover Iya. lagu ini tadi. Pesannya apa? Tadi kan sudah dijelasin tuh. Iya iya iya. Oke, sekarang pesannya untuk mereka yang baru mau memulai. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin yang namanya mulai dari awal tuh memang sangat berat kan ya. Maksudnya, Iya, aduh, gue bikin ini bakal dilihat nggak? Gue bikin ini bakal ada duit nggak? Banyak sebenarnya banyak sekali yang pasti akan menjadi pemikiran untuk memulai sesuatu itu, termasuk menjadi YouTuber gitu. Nah, kalau untuk teman-teman yang khususnya untuk YouTube khususnya untuk cover, sebenarnya itu sangat berat, Mas Dana. Maksudnya dan beda kalau dengan yang membuat konten seperti vlog dan sebagainya. iya, Saya bilang berat itu karena memang terjadi itu tadi, karena memang kita akan selalu terbentur dengan yang namanya copyright tadi kan. iya, iya. Jadi sekarang lebih kepada niatnya dulu apa ini membuatnya. Kalau memang ingin mencari income di situ, jadi harus benar-benar konsen itu lebih kepada Siapin mental apa ya? dulu ya. Ya betul. Apa dulu nih mau yang bikinnya gitu loh. Karena memang sudah pasti seperti itu. Kecuali kalau memang yang apa ya, yang memang sekarang sih lebih lebih fleksibel sih. Jadi kalau misalkan kita mau cover lagu dan bisa mendapatkan uang di situ, Mhm. itu bisa dilakukan perizinan yang melalui tahap-tahap tertentu itu bisa juga ya. Artinya ibaratnya membeli lagunya lah. Tapi masih dalam konten cover itu ada gitu. Jadi Oke. ketika dipublish itu copyright-nya sudah mengacu kepada ini. Ibaratnya udah dibeli lah ya seperti itu. Tapi Iya. masih dalam titik cover gitu. Nah ini tips aja buat teman-teman semua. Dalam artian kalau pribadi saya kalau mau memulai sesuatu terutama untuk nyanyi yang punya kalian hobi nyanyi,
nggak usah berpikir untuk gue harus beli alatnya apa gini. Jadi yang ada aja dulu tuh, kalau memang belum mampu ya, kalau misalnya belum mampu, dengan bermodalkan HP pun saat ini udah bisa Mas Dana Yes, dengan benar, teknologi benar. ya. Jadi Android pun sekarang kalau mau aplikasi untuk ngedit vokal juga ada, record juga, rekap pakai gini aja udah bersih, tinggal digabungkan dengan aplikasi apa namanya musiknya, suaranya, udah bisa juga. Editing video pun dilakukan di HP juga bisa. Intinya bahwa nggak usah berpikir yang jauh dulu. Yang namanya berkarya itu kita, menurut saya adalah bikin terus gitu loh. Iya, iya. Masalah itu nanti akan, seniman tuh begitu Mas kalau menurut saya. Benar. Jadi masalah nanti itu mau dilihat atau enggak, itu nanti suatu saat akan terjawab gitu loh. Dengan sendirinya, ibaratnya dengan kita intens terus membuat sesuatu, artinya kita kan bisa mengkoreksi sendiri apa kekurangan-kekurangan kita yang sudah kita bikin. Jadi begitu sudah apa namanya di titik di mana kita sudah mendapat titik terangnya, oh gue kurangnya ini ya, gimana kalau bikin ini. Jadi kita akan otomatis punya Iya. inovasi. Membaca Nah di situ selera kalian, penonton yes, jadinya. di Iya. situ kalian nanti bisa mulai bangkit untuk mau sambil berusaha sambil ini waktu. Nah lama juga akan dikenal. Jadi apa yang ada dimaksimalkan aja. Jadi nggak usah Benar. terlalu yang gue nggak bisa nanti kalau Biasanya diklaim kan gimana kepentok ya. modal nih biasanya kan. Tapi sekarang begini ya, segala sesuatu memang harus pakai modal sih, nggak ada ya. Ya. Cuman modal angin aja nggak ada. Tapi kalau kalau aku tuh berpikirannya begini, berkarya dulu, baru mendapatkan sesuatu. Bukan harus mendapatkan sesuatu dulu baru berkarya gitu kan. Ya kan? Jadi seperti itu. Jadi kalau aku juga mungkin kasih pesan juga untuk teman-teman ya, teruslah berkarya, perbanyaklah mau explore karya kita, karena kita nggak tahu di karya yang mana kita nanti akan Betul. sukses ataupun viral. Setuju Andre? Betul sekali. Itu yang saya lakukan sampai saat ini Mas Dana. Jadi di setiap uploadan saya itu nggak selalu membahagiakan, artinya Yeah. ya sudah, memang artinya kita kan nggak bisa membaca selera semua orang kan. Iya, benar. Kadang-kadang kita idealis, gue pengen nyanyi lagu ini karena gue pengen, ya udah bikin aja, nggak usah memikirkan nanti kalau gue bikin nanti bakal orang senang apa enggak. Kalau seperti itu kayaknya akan stres sendiri. Kalau memang kan mau ada pangsa-pasarnya sendiri, Andre. Kan lagu dan kita ini sebagai penyanyi, ini kan kita ini jadi penghibur. Orang itu kan bisa jatuh cinta, bisa menyukai sesuatu itu nggak hanya semata-mata dari look ya, dari performance, dari penampilan, nggak aja. Jadi kadang kayak Andre kan aku lihat tuh suara itu khas banget. Jadi diduetin dengan siapa, Andre itu suaranya muncul. Ya, tidak benar-benar yang ada suara orang mirip. Jadi kadang kan kalau orang mau apa namanya tuh mau bikin grup suaranya mirip, aku bilang sih sayang ya gitu loh, nggak bisa dibedain. Tapi kalau Andre kan suaranya muncul tuh, ketahuan, oh ini suaranya Andre nih, gue tahu nih gitu kan. Iya Mas. Iya benar, aku suka warna vokalnya, suka begitu Andre. Thank you. Ya gitu, jadi kita bilang bikin aja lah dulu, nanti masalah yang mana-mana nanti itu urusan belakang gitu. Pasti ada satu waktu, ada waktunya. Benar. Setuju. Oke Andre, masih ada yang mau disampaikan? Apa ya Mas? Gitu apa aja kira-kira? sih. Oh enggak, paling aku mau bilang begini. Memang di antara nih ya, di antara anak-anak dari kontestan KDI ya, itu yang aku lihat itu sekarang yang benar-benar muncul itu yang kelihatan ya, maksudnya sebagai seorang YouTuber gitu kan, itu muncul tuh Andre. Yang aku lihat tuh Andre tuh sekarang yang aku lihat sering muncul di YouTube tuh suka muncul gitu kan. Nah kalau teman-teman yang lain mungkin buat ya, cuman tapi mungkin belum sebesar Andre kali ya. Atau gimana Andre? Teman-teman KDI dulu udah banyak juga yang buat. Jadi mungkin aku ibaratnya pemain lama lah ya. Tapi ada beberapa juga teman-teman yang sudah ajak duet, aku berinfluence kepada mereka untuk ayo bikin sendiri gitu loh, bikin channel sendiri gitu loh. Di antaranya ada Sam gitu. Akhirnya dia udah, jadi dia sampai saya maksudnya bekalkan gitu. Ini caranya dari awal, dari nol gitu loh. Dan itu memang proses Mas Dana. Jadi Sam sendiri akhirnya mendapatkan hasilnya sekarang, walaupun
dia pelan, akhirnya Iya, iya, iya. banyak yang lihat Nggak juga, instan Mas. lah ya, mau instan itu Nggak nggak instan, bisa bener semua nggak orang instan. juga. Cuman Ya gini kecuali Dre, kalau memang mm, ya gimana? Kecuali bet- kalau memang ini Mas, memang kalau dia memang bejo ya, laki lah ya, ya, maksudnya ya, ibaratnya gitu. Jadi kalau di YouTube itu kalau satu video aja misalkan udah viral, itu pasti ikut, mostly pasti akan semuanya akan ikut. Di ya, videonya ngikut. semuanya akan dilihat. Ya ada tuh teman saya di juga maksudnya di kontes yang sama itu. Jadi awalnya dia duet sama Mhm. saya. Dia karena memang belum belum kompeten untuk membuat itu kan. Dia bilang, "Ayo sama aku loh." Ya ibaratnya hitung-hitung juga biar oh ini dulu yang maksudnya di kontes ini. Oke muncul lagi. Waduh lama nggak lihat Iya, lah. Itu maksudnya dari situ saya juga iyalah biar daripada kita di waktu itu kan TV dangdut udah nggak maksudnya nggak kayak dulu lagi kan jarang juga di TV kan maksudnya. Padahal saat itu medianya memang TV kan sekarang. Nah ada platform YouTube ini bukannya sekarang sangat dangdut sangat itu naik lagi? Ini, nggak bukan- maksudnya saya bicara yang sebelum sekarang ini ya. Sekarang kan oke, memang udah mulai lagi ya. Yang saya memulai YouTube itu. iya benar-benar. Nah, sekarang Nah, udah mulai lagi sih. ya, FDA. tapi bicara-bicara masalah mulai lagi nih ya. Oke, kita lanjutin lagi nih ya. Tadi karena nih baru inget nih. Jadi nggak Kalau apa-apa. Durasinya kita extend, nggak apa-apa. Jadi aman. em, sekarang ini kan ya kontes dangdut ya, apalagi sebelum pandemi nih. Kayaknya pandemi juga ada kontes juga sih kayaknya waktu itu ya, awal-awal. Ini kan bagaimana nih pandangan Andre melihat kontes ajang pencarian bakat ini benar-benar kompetitif dan hampir setiap berapa bulan muncul lagi di stasiun TV yang sama. Ini baru selesai, muncul lagi ini, muncul lagi ini, muncul lagi ini, muncul lagi ini. Dan Ya. dan nih, aku bilang nih, yang aku lihat TV-TV itu tidak menjual si kontestannya. Tapi yang aku lihat TV-TV ini menjual itu para hostnya, pembawa acaranya. Lihat aja, kadang kan tampilnya nyanyi cuman 5 sampai 7 menit. Kemudian itu nanti para host itu nanti akan banyak aktingnya di atas panggung, dan itu bisa sampai satu orang itu di atas panggung hanya diam ketawa ketiwi kontestannya ya. Ya kadang kan cuma disentil sedikit-sedikit, tapi para hostnya yang rame-rame itu bisa sampai 15 menit, 20 menit di atas panggung. Nah, Ya. tanggapan Maaf. Andre itu gimana tuh? Karena aku yakin nih, setelah keluar dari kontes ajang adu bakat itu, mereka ini kadang apa ya, sulit lagi nih untuk beradaptasi dengan lingkungan awal dia, ya kan? Ngerasa, aduh kerja Ya. di artis nih, gue Maaf. udah dikenal orang nih. Tapi pihak TV tidak mengkondisikan mereka untuk di program-programnya, ya kan? Ah, kalau Gimana, ini Andre? pendapat saya Mas Ya, Dana ya. pendapat Jadi Andre. sebenarnya ya program TV zamannya dari mungkin dari saya hingga sekarang ini kan memang pastinya akan ada mengalami evolusi ya, maksudnya dalam artian program Perbedaan. itu biar ada perbedaan ya, maksudnya konsepnya apa sih yang sekarang disenangi oleh masyarakat itu seperti apa Mhm. yang bisa apa aja dalam sisi emosional penonton tuh jadi tertarik gitu, Ya, engagementnya itu seperti apa. Nah mungkin setiap televisi televisi swasta mempunyai apa ya cara yang semacam berbeda-beda. caranya berbeda-beda. Mungkin dengan cara yang seperti itu, dia bisa banyak menarik penonton dan ratingnya juga lumayan tinggi. Nah, kalau pribadi saya terlepas daripada bagaimana TV swasta itu mengkonsepkan acara kontesnya itu seperti apa, jadi media TV ini sebenarnya sangat-sangat membantu buat contohnya saya ya, contoh Mempromosikan saya lah ya. mempromosikan diri kita. Jadi Mhm. tanpa pihak TV pun kita nggak mungkin bakal dikenal karena jujur memang TV memang saat ini pun masih mempunyai daya tarik yang sangat kuat, terutama yang di daerah-daerah yang Ya. belum terjangkau internet lah ya. Itu Mhm. lebih luas malah Mas Dana Iya, iya. sebenarnya. Nah, jadi terkait dengan itu, untuk kita sebagai yang memang sudah pernah menjadi alumni lah ya maksudnya kontes itu, Yes. yang paling penting adalah bukan pada saat yang kita sedang berada di kontesnya, tapi justru benar-benar real competition-nya itu adalah ketika kita sudah di luar daripada itu. Itu gimana kita cara memanage diri kita. Mhm. Kalau memang ada manajemen, alhamdulillah, maksudnya ada yang mengatur ya. Ya. Tapi kalaupun ada yang enggak, sebenarnya kalian lebih apa ya, bisa lebih independen lah untuk bisa mengatur diri kalian agar bisa lebih dikenal publik lebih luas dengan berkarya tadi. Dan Yes. saya bilang di zaman secanggih ini, siapapun bisa
famous, apapun bisa terkenal Iya, dengan benar. caranya. Nggak perlu yang bikin full song. Kadang-kadang cuma di bagian deng, dang, ding, dang. Kok bisa tenar di aplikasi? Kan cuma gitu doang kan? Unik, Artinya unik. unik kan gitu kan. Nah, kadang-kadang cuman nyanyi sepotong lagu. Na, 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 na. Tiba-tiba udah viral aja. Oke. Itu sebenarnya Itu sih faktor lucky. terlaki. Karena Semuanya yang faktor laki. namanya viral itu kita nggak bisa menduga Ya, kadang kan ya. Pop up aja gitu kan. Tiba-tiba betul. aja muncul, oh ini viral. Ya, ya begitu sih. Jadi itu tadi tuh Tapi agak yang namanya viral itu pasti juga ada proses. Dia ketika menjadi proses. viral itu pasti prosesnya ada itu. Yakin itu pasti. Ya, Jadi semuanya pasti kan proses. Ya nggak usah. bener-bener sih. Itu fate juga sih faktornya. Ya, Fate, takdir juga gitu kan. Kalau memang laki dan ditakdirkan untuk viral ya viral gitu kan. Ya, ya, makanya terus berkarya, berkarya terus, ya. ya kan? Jadi pokoknya jangan putus asa lah. Pokoknya kalian misalkan sudah diberi kesempatan untuk berada di ajang tersebut, itu menurut saya itu hal-hal yang apa ya, sangat berterima kasih sekali sih menurut saya. Jadi tinggal gimana kita harus survive-nya itu yang paling penting. Oke, berarti Andri setuju ya kalau pihak TV itu tiba-tiba, bukan tiba-tiba maksudnya mengadakan kontes itu wah sering banget gitu kan, sering banget gitu loh. Hmm, Jadi ada satu TV yang memang udah sekarang tuh udah berubah genre, sekarang udah memang hidupnya itu dari kontes-kontes itu gitu loh. ya, Nah, tetapi ada nih Andre yang perlu Andre ketahui. Biasanya setiap kontestan itu berasal dari daerah, itu kan biasanya tuh yang minta dukungan oleh para kepala daerahnya tuh, ya kan? Biar minta didukung untuk SMS atau dukungan macem-macem lah ya. Nah, bayangin deh, kadangan kontes ini itu kan berlangsung sekian lama, ya, dan orang-orang mau nggak mau karena ngelihat dari daerahnya ya berusaha untuk memberikan dukungannya gitu kan ya. Tapi kalau mungkin dulu-dulu nih mereka mau tuh kasih dukungannya. Tapi udah kesini-sini karena aku dulu pernah megang satu talentku yang aku masukin ke salah satu ajang pencarian bakat tersebut. Aku survei gitu kan ke daerah-daerah itu kan sampai bawa dia ke kampungnya. Memang sih kelihatannya itu antusias masyarakatnya luar biasa. Tapi akhirnya nggak dengar juga selentingan-selentingan. Ah, aku malas deh gitu kan memberikan dukungan ini karena terkadang yang sudah di support ini pas kembali ke kampungnya udah ngerasa seperti superstar. Jadi mereka banyak yang seperti itu akhirnya kecewa dan ini fenomena yang sering terjadi gitu kan untuk yang psikotesan tersebut itu banyak tuh kejadian yang orang akhirnya mendukung kecewa. Nah pada akhirnya dari berbagai macam daerah itu untuk memberikan dukungannya walaupun itu supportnya hanya sebatas SMS, kadang mereka udah males nih. Jadi terkadang nih kita punya jagoan bagus banget nih dari daerah itu, cuman karena ada kekecewaan masyarakat gitu kan, pada akhirnya dukungannya juga melemah. Nah akhirnya kan pemerintahnya nih diminta untuk mendukung. Waduh, sementara kontesnya hampir tiap berapa bulan sekali muncul. Ya orang juga pada akhirnya juga wah males gua kayaknya ini TV nggak berhenti nih ngadain kontes gitu kan. Itu loh kalau pandanganku ya Andre ya. Menurut ya, ya. aku sih. Ya. Ya, intinya inilah apasnya. Ya itu kan di luar daripada konsep apa namanya eh, mengadakan kontes tersebut dengan pesertanya seperti apa kembalikan ke pesertanya sih sebenarnya Iya. Mas-nya. Jadi Jadi artinya after ya daripada ah kontes ini lu berjuang sendiri deh gitu kan. Dan jangan karena menyalah-nyalahi TV maksudnya gitu kan. Kalau nggak dipanggil. ah ya itu sebenarnya TV itu kan ibaratnya kan hanya membukakan dia sebagai media, Ya membukakan media tempat. bridge aja ya Ibaratnya jembatan. ini gue kalian mau berjualan, gue buka lapak nih, ini tempatnya nih. Lo kalau mau menunjukkan kemampuan lo di sini tempatnya. Nah kalau sudah selesai, boleh gantian dong. Ada teman lainnya mau jualan juga di sini. Ibaratnya begitu loh. Dia memberikan facility ya seperti itu. Nah
setelah kalian sudah mendapatkan fasilitinya, ambil apa keuntungannya dari situ, apa yang positifnya itu yang bakal bawa kalian pergi dari situ untuk bisa dipacu lagi untuk lebih bisa kalian lebih up lagi gitu. Jadi intinya gitu. Dan yang penting adalah itu tadi Terus menghargai attitude itu paling penting. Iya. Terus mau berkarya aja lah intinya. Ya, itu pastinya itu harus gitu, Mas. Dre, thank you banget sudah sharing-sharing di channel aku, dan semoga Sama-sama. tayangan ini juga menjadi edukasi dan juga menjadi inspirasi untuk teman-teman yang akan memulai sebagai konten kreator mengcover lagu-lagu seperti Andre. Oke. Insyaallah. Makasih banget ya. Sama-sama Mas Dona. Nanti ditunggu ya kapan-kapan aku ke sana ya. Boleh, silakan kemari ya. Oke, Andre, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya.